Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada waktu duha yang berbahagia ini, di tengah kesibukan kita, Allah Subhanahu wa taala masih mudahkan langkah kaki kita untuk tawasi bil haq, saling menasihati dalam kebenaran. Salawat serta salam senantiasa kita berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabat, sahabat dan pengikut setianya sampai hari kiamat nanti. Di tengah rentetan musibah yang melanda sebagian negeri kita tercinta, ya, kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, yang wafat, diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya, dan yang ditinggalkan mungkin yang luka segera disebabkan sembuhnya lukanya, dan kemudian dimudahkan fasilitas hidupnya dan dipenuhi semua kebutuhan insyaallah seperti sedia kala. Sebelumnya saya mohon maaf, ini saya cek tadi malam dari rumah ke sini itu kurang lebih sekitar 52 menit. Ternyata di pagi hari tidak seperti yang dibayangkan. Nah, jalan yang normal itu tadi macetnya luar biasa. Saya harus lewat Cibitung, motor itu. Ya qadarullah, masya Allah, dari Cibitung saya. Tapi ala kulli hal, di waktu yang tersisa kita bisa membahas insyaallah terkait tema yang kita akan angkat, yaitu mencetak generasi saleh di zaman fitnah. Anak adalah anugerah titipan Allah Subhanahu wa taala yang sangat dirindukan tentu oleh mereka yang sudah punya pasangan. Dan setiap anak itu telah dibekali dengan fitrah, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala sejak di alam ruh. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Ma min mauludin illa wa yuladu 'ala al-fitrah." Tidak ada anak yang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah, yaitu lahir dalam keadaan Islam, suci bersih dari noda-noda syirik, kufur dan yang lainnya. Maka faktor lingkungan terdekat, baik itu small group, keluarga, masyarakat, tempat di mana dia menimba ilmu, serta kalau sekarang itu adalah medsos, dunia baru, dunia maya, itu yang bisa mempengaruhi kesucian anak tadi itu. Makanya Rasulullah katakan, fa'abawahu yuhawwidani wa yunassirani wa yumajjisani. Maka kedua orang tua adalah yang bisa mewarnai anak ini sebagai Yahudi, Nasrani dan Majusi. Termasuk kemudian anak yang lahir dalam keadaan Islam itu bisa terwarnai pahamnya, keyakinannya, ibadahnya, perilakunya, tergantung warna keyakinan dan pemahaman orang tuanya. Setuju atau tidak? Nah,
saleh, maka langkah pertama kali yang harus dilakukan adalah orang tuanya harus menjadi teladan bagi anak. Ya. Jadi kalau kita berharap anak itu saleh, maka kita pun sebagai orang tua harus saleh dan salehah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulnya, sejak kita mau membangun, membina rumah tangga itu sudah dikasih roadmapnya, kita mau kemana dalam berkeluarga ini. Kalau kita ingin menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dengan anggota keluarga yang soleh dan solehah, maka pilihan pertama pasangan kita itu harus yang dayyin dan dayyinah, orang yang baik agamanya, laki maupun perempuan. Makanya para sahabat Nabi SAW dalam rangka mempertahankan fitrah yang anaknya itu dilahirkan, mereka memilih pasangan yang baik agamanya. Bahkan ketika pasangan yang dibawa saat jahiliyah tidak mau ikut serta masuk Islam, mereka tinggalkan dan ganti pasangan baru yang muslim atau muslimah. Sekalipun itu pilihan berat, namun itulah tuntutan keyakinan kita setelah kita memilih Islam. Dan budaya ini diturunkan kepada anak-anaknya. Bagaimana sahabat mulia Umar bin Khattab, seorang khalifah, memilih pasangan atau mantu buat putra kesayangannya Asim itu dari putri seorang pemerah susu, karena akidahnya bagus. Sahabat mulia Abu Bakar menikahkan putrinya Asma yang hidup serba kecukupan tentunya dengan Az-Zubair bin Awam yang miskin. Karena kesalehannya, keluarga Abdurrahman bin Auf menerima pinangan Bilal bin Rabah. Bukan hanya miskin, beliau mantan budak yang tidak punya apa-apa selain keimanan dan ketakwaannya, sebagai ipar suami dari saudari atau adik kandungnya Abdurrahman bin Auf. Ini gambaran segelintir sahabat. Gue gak banyak contoh-contoh itu, karena lahir dari generasi ini, generasi hebat. Kita dapat tercatat dan sejarah Umar bin Abdul Aziz itu lahir dari keturunan Asim ini. Cucunya Asim itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Berarti itu cincinnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari Az-Zubair bin Awam banyak melahirkan ulama. Di antara seperti Abu Abdillah Az-Zubairi. Jadi dari orang saleh lahir orang saleh. Itu kalau memang diproyeksikan demikian, diikhtiarkan. Wa illa tidak ada jaminan anak kiai jadi kiai, anak ustaz jadi ustaz. Tergantung apa, sejauh mana ikhtiar tokoh agama tersebut dalam menjaga kesalehan anak-anak. Jadi yang harus diperbaiki terlebih dulu siapa? Kita sebagai orang tua.
Jadi bukan nasihat, karena belum bisa mencerna mereka. Walaupun ada anak-anak yang memang superior, tapi umumnya anak itu dari 0 sampai usia 11 tahun itu cenderung tumbuh dan besar sesuai dengan kebiasaan orang tuanya. Kalau orang tuanya adalah orang saleh dan salehah, akidahnya benar, tutur katanya sopan, tidak pernah keluar kata-kata binatang, lembut dan sosial, maka insya Allah anak akan tumbuh sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Anak rajin sholat karena orang tuanya sholat. Anak laki rajin ke masjid karena memang ayahnya rajin ke masjid. Anak putri tidak perlu disuruh pakai jilbab karena ibunya pakai jilbab. Jadi ada contoh, walau mereka belum tahu hukumnya wajib atau sunnah. Bahkan pakai celana pun mereka malu. Pakai celana panjang, anak perempuan kalau terbiasa di rumah lihat orang tua nggak pernah seperti itu. Begitu keluar, dia nggak mau pergi sebelum pakai rok panjang, sebelum pakai gamis. Mereka tidak tahu dalilnya, tapi karena itulah yang dia lihat setiap hari dari bunda tercinta. Ya. Anak sedang dandan, kemungkinan besar emaknya sedang dandan. Ya. Anak tahu merek karena ibunya suka scrolling untuk barang-barang bermerek. Ini tergantung apa? Habit orang tuanya. Oleh karenanya, bagi kedua orang tua, bagi kita sebagai orang tua, kita perhatikan pertama kali itu aspek ibadahnya dulu. Untuk membentuk karakter dan akhlak anak itu dari aspek apa? Jalinan hubungan dengan Allahnya itu diperbaiki terlebih dahulu. Wabil khusus salat. Oleh katanya, apa yang harus dilakukan? Jaga waktu salat 5 waktunya. Minimal kalau nggak bisa tepat waktu, mereka sholat pada waktunya. Paling tidak mereka akan tahu ternyata dalam sehari semalam itu ada sholat yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru nanti ketika usia sudah 7 tahun dan kita kasih tahu bahwa sholat ini ya adalah perintah Allah, pahalanya ini dan seterusnya. Agar kemudian kita terbantukan, ya kan, kalau kita punya kekurangan dari pengetahuan terhadap agama ini, yaitu sekolahkanlah anak-anak kita di sekolah-sekolah sunnah. Ya. Agar kemudian lingkungan di mana dia belajar itu mendukung. Sebab anak itu kalau misalkan sebaik apapun pendidikan di rumah, kalau lingkungan keduanya itu berbeda, anak akan bingung Pak, paling tidak. Ya. Dan cenderung nanti akan mengikuti mayoritas dan bisa kemudian menjadi konflik dengan orang tuanya. Ya kalau orang tuanya kuat agama, alhamdulillah. Kalau tidak, atau sebaliknya, orang tua
takut anak saya sesat. Kenapa, Bu? Bacaan sholatnya beda sama saya. Apa yang dibaca oleh anak ibu? Nggak tahu, Pak Ustaz. Kalau gitu coba baca punya ibu apa. Dan anaknya sekolah di mana? Tahu ternyata anak di sekolah tempat sunnah. Nah, saya bilang setelah dibaca ibunya, saya bilang ke ibunya, yang saya yakin yang salah adalah sholat ibu. Kenapa, Pak Ustaz? Nah, ini bacanya salah. Akhirnya dia memperbaiki. Alhamdulillah sekarang suami istri benar. Alhamdulillah dia salah menyekolahkan anak. Artinya tidak sesuai dengan ya kan paham orang tuanya. Kontrol orang tuanya yang menyimpang gitu. Tapi yang jadi masalah besar bagi kita udah berjuang mati-matian di rumah, ternyata khabar Allah lingkungan sekolahnya yang merusak akidah, ya kan, ibadah anak kita. Ya. Dan ini penting perhatikan kita, minimal soal ini kita perhatikan di samping akidah. Kenapa demikian? Sebab sholat itu ketika dilakukan dengan baik, kata Rasulullah, maka niscaya perilaku orang itu bakal baik. Rasul mengatakan, inna awwala ma yuhasabu bil abdi yawmal qiyamati shalah fa idza sarra sayru amalihi wa idza fasada sayru amalihi. Pertama kali yang dihisab dari seorang hamba itu adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka niscaya perilakunya bakal baik. Dan apabila sholatnya rusak, apalagi tidak sholat, maka niscaya perilakunya bakal rusak. Waliyatubillah. Dan dipertegas dalam surah Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah pekerjaan keji dan munkar. Artinya sholat itu dapat menjadi kontrol bagi perilaku kita, bagi perilaku anak kita. Saya tidak dapatkan anak yang dari kecil tumbuh dengan sholat yang baik, kecuali besarnya pun baik. Ada anak tetangga, orang tuanya pejabat. Dari kecil, anak ini tikap di masjid saya. Mulai dari SMP seingat saya. Dan sekarang mereka itu satu S2 di Madinah, satu S3 di Madinah, dari umum, Pak. Disuruh kedokteran sama orang tuanya gak mau. Yang satu keterima di ITB, dia berhenti. Setelah keterima di Madinah. Bayangin, ya, kedokteran yang banyak orang bimbingkan, masuk UI dan seterusnya, ITB. Apa? Karena ini terbentuk dari kecil. Ya kan? Pengaruh lingkungannya, Masya Allah, luar biasa. Kita berteman dengan orang-orang baik. Alhamdulillah keduanya sekarang menjadi ipar saya. Ada ipar. Karena saya tahu dari kecil, insya Allah bentar lagi mereka mau nikah. Nanti bisa, kalau sudah selesai kuliah S3 di sana, bisa ngisi di sini, insya Allah lah. Suatu saat. Ini luar biasa. Saya bilang ke mertua saya, jangan tanya kebaikan anak, karena saya tahu dari kecilnya mereka. Karena saya tahu, termasuk sering ngaji juga sama kita. Kemudian di samping salat, kita sebagai orang tua tunjukkan kepada anak itu akhlak yang baik. Ya, di antaranya jujur. Ini penting bagi kita
dan sampai janji sesuatu pada anak agar anak itu supaya diam dari nangis saja kan gitu, atau supaya dia tidak protes. Usahakan apa yang kita janjikan itu berikan. Kalau belum mampu, minta maaf agar anak tidak berkata pada kita, Umi, Abi, bohong. Jangan sampai kata itu keluar dari mereka. Ya, biasakan berkata jujur. Didik mereka untuk bersabar, berlapang dada atas segala, ya kan, kesulitan dalam hidup yang dihadapi. Kalau menceritakan bagian bagaimana, ya kan, aktivitas kita dalam kehidupan ini, sehingga anak itu tahu. Dan anak yang tahu tentang apa yang dilakukan orang tuanya, usaha aktivitas kerja dan seterusnya, anak itu lebih mengerti, kan? Dibanding dengan anak yang kita tidak pedulikan, hanya kasih uang, dia nggak akan tahu. Mau kita punya duit, nggak punya duit, mereka nggak ngerti. Ini tergantung bagaimana cara kita mendidik anak. Didik anak kita untuk rendah hati. Walau kita pejabat, punya status sosial, kaya, ya kan? Didik anak untuk tidak sombong. Didik anak untuk berbagi. Didik anak untuk rendah diri. Ya kan? Rendah hati. Kalau rendah diri di hadapan Allah. Ya kan? Rendah hati di hadapan manusia. Jangan dibalik-balik. Kemudian yang kedua, setelah kita jadi teladan bagi anak kita, yang berikutnya, ya kan, tanamkan tauhid pada anak itu sejak dini. Tentu sesuai dengan usia mereka. Sahabat mulia Ali bin Abi Thalib pernah berkata, khatibun nas bibayaikum, berkomunikasilah dengan manusia itu sesuai dengan apa yang mereka ketahui, dia latar belakang mereka. Kalau tidak, aturidun ayyukadzdzallahu wa rasul, apakah kalian mau Allah dan Rasulnya didustakan? Ya. Tanamkan kepada anak kita bahwa yang menciptakan kita ini Allah, yang memberikan fasilitas hidup adalah Allah, ya, yang menciptakan alam semesta ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakan Allah itu di atas ars. Atau kalau memang belum saatnya disampaikan, jangan sampaikan. Kecuali mereka bertanya, Allah di mana? Di atas ars. Ya, tapi kalau anak-anak, Masya Allah, saya ada dua anak yang sangat kritis. Allah di atas langit, ngapain Pak? Sama siapa? Sekarang lagi yang ngapain? Ya, kita alihkan aja. Ya, nanti pada waktunya kita sampaikan. Jangan diladenin. Apalagi anak yang nomor berapa? Nomor 6. Ya, ini 147. Jenius. Jadi pertanyaan itu seperti pertanyaan anak-anak kuliah, kan anak kuliah pun dia pernah tidak mikir. Saya pernah ditanya, pulang dari sekolahnya, Pak, katanya, Quran itu kan firman Allah, iya. Tapi yang menciptakan Al-Quran itu siapa? Kan manusia. Kata dia, gimana itu kata dia? Apa yang saya lakukan, Pak? Saya nggak jawab langsung. Karena kalau salah jawab, dia nanti googling tuh. Anak sekarang pintar, dia kelas 3 SD.
dapat ide, saya bilang gitu, namanya Muhammad Al-Khanas, saya panggil Alki. Ide nggak saya bilang, ketika misalkan Alki ngucapin Assalamualaikum, lalu Bapak tulis di kertas, itu ucapan siapa? Ucapan aku. Yang tulis siapa? Bapak. Kertasnya pun siapa? Ya orang yang nah. Begitulah orang. Gambaran sederhananya. Pada saat saya bawa undangan pernikahan, orang pada nyari tempat yang adem. Dia berpikir, wah, ini kalau dunia ini matahari siang terus, emang jadi apa? Bisa kebakar lah. Terus kalau malam terus gimana? Jadi sepanjang jalan tiap hari, hanya kalau dia dibawa sepanjang jalan, kalau nggak dia hanya ngobrol tidur sampai capek jawabnya. Jadi kalau anak-anak semacam itu ya ada, ya kan, saatnya kita jawab, ada saatnya kita alihkan, karena belum saatnya dia menerima informasi, takut salah paham. Dan dia selalu bertanya, ya, tanyakan kepada mereka, ya, sampai kadang ini gimana Allah ciptakan diri, kok tumbuhnya kan tumbuh sendiri, mau gimana kita? Kita katakan ini bumi yang diciptakan Allah, ya, dan Allah menemukan dengan caranya, bisa kita ketahui, bisa tidak. Itulah karena Allah itu Maha Kuasa. Ya kalau kita tahu bagaimana prosesnya, saya bilang itu manusia, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bisa menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Apalagi di akhir zaman ini fitnahnya luar biasa. Jangankan anak kecil bahasa sekarang, kita yang dewasa kadang-kadang sulit membedakan mana batin. Karena dipertontonkan di YouTube tuh, Masya Allah. Bahkan ada agama yang mirip dengan orang Islam. Ada sholatnya juga, ada ruku, ada sujudnya. Bayangkan kalau kita nggak memfilter anak kita, nggak membekali anak kita dengan ilmu. Dia sulit mencari kebenaran itu. Belum lagi dalam komunitas muslim sendiri yang banyak hal. Bayangkan kalau anak kita nonton, ya kan, ada seorang yang bisa memadamkan api neraka, ada yang bisa dengan nyebut namanya malaikat, ya kan, malaikat Munkar Nakir nggak balik. Tanya, kalau anak kita lihat kayak gitu, udah aja nanti tinggal hafalin nama dia, nggak akan dipukul sama Munkar dan Nakir. Kebayang tuh. Inilah pentingnya kita memberikan pendidikan akidah. Wabil khusus di samping tentang masalah, ya kan, uluhiyah subhanahu wa ta'ala sebagai sifatnya, juga iman kepada yaumil akhir. Termasuk kemudian iman kepada apa? Siksa kubur, iman kepada perkara yang gaib. Kita ajarin dari sekarang. Jadikan Al-Quran sebagai pijakan. Makanya anak-anak sebisa mungkin suruh menghafal Al-Quran. Tapi kebanyakan kita ini masalah kayak alergi, ya kan, dengan menghafal Al-Quran. Padahal Al-Quran itu masalah sumber ilmu, sumber segala ilmu. Sains dan teknologi sebelum canggih seperti sekarang, Quran telah bicara di Al-Quran. Kita baru kata, oh ternyata ada di Al-Quran. Ya, orang yang menggali dia bukan kita. Kita selalu proyeksikan anak itu menjadi apa? Pekerja. Ya, ini tradisi warisan Belanda. Seakan-akan tidak
tidak bisa makan anak itu kalau enggak sekolah diumumkan gitu. Padahal dalam catatan sejarah orang kaya di Indonesia ini nggak pernah ada yang S1, Pak. Coba perhatikan. Orang-orang kaya dulu, Lim Sionong itu cuma SMP, Pak. Bapaknya Abu Rizal Bakri itu SMA. Ya kan? Pak Harto SMP. Kita S3, rumah masih tinggal 100 orang terkaya di dunia, nggak ada yang profesor, nggak ada yang S3, nggak ada yang S2. Kenapa kita paksakan anak kita ya, menjadi pekerja mereka? Kenapa nggak kita didik anak itu untuk berbisnis? Padahal Nabi kita ketika ditanya tentang ayyul kasabi afdal, usaha apa yang paling bagus, jawab beliau, amalur rajuli biyadi, orang bekerja dengan berdikari. Saya ambil contoh yang paling gampang, Pak, yang paling remeh. Saya dulu senang nanya orang-orang yang jajak keliling, baik tukang somai, bakso, dan ada cuanki, cari uang jalan kaki. Biasanya saya borong supaya saya dapat ilmu dari dia. Biasa untuk motivasi santri saya. Mas, kamu jangan jalan. Saya borong semua, panggil anak-anak makan. Tapi saya akan ngobrol sama kamu. Iya Pak, siap. Saya tanya Pak, modalnya itu hanya sendiri cerita tahun 2008-2009 sekitar 250-an, tempatnya sama isinya. Dia store ke bosnya hanya kurang lebih 20-30 ribu per hari bersih. Dia masih dapat untung dan bisa buat jual besok lagi. Saya bilang, gimana kamu sistemnya dengan bos kamu? Kami dikontrakin rumah, Pak. Rumah itu harganya 6 juta per tahun. Ini daerah Bogor. Diisi 42 pekerja. Ya, kalau per hari untungnya bos ini kan 20 ribu. Kali berapa? Kali 42, berarti 840 ribu kali 30 hari. Berapa duit itu? Berapa Bu? Biasanya ibu-ibu hafal urusan itu. Rp225.200.000. Itu gaji apa Pak? Manajer, direktur. Ya kan? Sebetulnya tidak perlu sekolah tinggi. Bahkan di keluarga saya ada, kami sedih ketika ada kakak saya meninggal. Istrinya itu orang ya Muslim, Dayak. Saya bukan nyalakan Dayaknya kan. Ya karena kurang berpendidikan aja. Istri abang saya, anaknya kami mau sekolah yang nggak mau, nggak boleh, karena kita itu dianggap sesat sama keluarga beliau. Akhirnya pilih anaknya tidak sekolahnya. Kami keluarga begini gimana ini supaya anaknya bisa pesantren, tapi nggak boleh. Pas ibunya meninggal, ya kemudian ponakan ini saya suruh, udah kerja sama saya aja. Saya suruh ngurusin perkebunan saya. Kemudian saya arahkan. Alhamdulillah sekarang ya sudah, ya mungkin ada sekitar 20 hektar dia punya perkebunan sendiri. Rumahnya pun besar. Akhirnya kemudian sementara ponakan yang lain doktor, ya minimal S1, ada jadi PNS, jadi dosen dan segala macam. Saya tanya gaji mereka berapa, masih kalah dengan dia tambatan
SD, SMP kelas 2 Pak. Saya bilang siapa yang sekolah tinggi, siapa yang duitnya banyak. Jadi harta itu bukan soal kita sekolahnya tinggi atau tidak. Bahkan ada santri saya disuruh dihafal Quran 30 juz. Anaknya pintar, bapaknya mampu, tapi dia nggak mau kuliah, bapaknya marah. Gimana masuk kamu? Kemudian saya panggil anak itu, saya ngomong hati-hati, kenapa kamu nggak mau kuliah? Kalau tujuan kuliah, kan Ustaz bilang, kalau tujuan kuliah ingin kerja, rugi saya. Waktu 4 tahun habis, ya kalau selesai 4 tahun, mendingan saya bisnis saja. Anak udah istiqomah, udah mantap Ustaz. Saya telepon bapaknya, saya ngomong sama bapak, ini udah terserah ya, pokoknya saya nggak mau tahu. Ya mau nikah mau apa silakan setelah dia. Dicuekin sama bapak. Kemudian akhirnya belum selesai. Dan akhir ini yang sangat diharapkan sama bapak. Singkat cerita, saya carikan kerja di Jamaah, gajinya 1.800.000. Hampir 2 tahun kerja. Saya bilang nggak boleh kerja di dia lebih dari 5 tahun. Saya bilang, kalau kamu mau cepat maju, siap Pak Ustaz. Setelah mau 2 tahun punya duit 15 juta, Pak Ustaz saya ingin nikah. Siap, kita cari awal dapat nikah. Setelah 2 tahun menikah, 4 tahun kerja di situ, dia keluar punya modal 25 juta dan berusaha. Alhamdulillah, ya kan, karyawannya 12. Saya tanya ke bendaharanya berapa penghasilannya per bulan bersihnya, antara 70 sampai 120 juta. Ya kan, punya truk Fuso 2, truk kecil itu 3, mobil pribadinya 3. Yang menarik lagi, adiknya kebanggaan bapaknya, sekolah S1, S2, selesai S2, bingung cari kerja, akhirnya kerja sama abangnya. Sekarang saya, kalau anak kita cerdas, kita nyuruh anak kita, kamu harus sekolah ini, sekolah ini, sekolah ini, nanti seperti bapak, gampang cari kerja. Emang bapak sekarang kaya, mobil apa kita? Kalau anak kita bilang kayak gitu, bapak kan S3 di sekolahnya, ya kan, mobil aja baru beli kemarin, itu pun second, mau gimana kita? Aku gak mau kayak bapak. Ya kan? Tapi kalau di sekolah agama, anak itu lebih mandiri, lebih bertanggung jawab. Saya punya banyak referensi anak yang alumni dari Jerman, dari Melbourne, dari Inggris, begitu gak dapat kerjaan sesuai dengan keinginannya, milih nganggur Pak. Tapi kalau anak dari pesantren, dia bisa bisnis, bisa ngajar, bisa apa, walaupun serabutan, gak tinggal diarahkan. Gitu kan? Saya sendiri alhamdulillah, saya S2 gak pernah saya pakai ijazah saya, karena sih ingin dakwah dengan cara itu ke anak-anak, itu motivasi mereka. Saya gak pernah pakai ijazah saya. Ijazah saya pakai hanya untuk motivasi. Siapa yang bisa ngalahin IPK Bapak 3,78, saya bilang. Anak saya di UI, yang kemarin hanya 3,61 dia. Ya kan? Hanya untuk itu saja, mereka motivasi belajar. Gitu kan? Dan saya sendiri sama bisnis. Ya, mungkin nggak seperti bapak, apa saja. Dulu yang beli rumah, gitu. Kemudian sekarang di perkebunan, alhamdulillah. Gitu kan? Walaupun nggak banyak, ya hampir 40 hektar. Ini tak harus menerima, gitu. Jadi nggak mesti harus sekolah tinggi, gitu. Ya, mesti harus sekolah tinggi. Dan saya jadikan dakwah ini sebagai kewajiban, Pak. Ya kan? Saya nggak bisa, Bapak mau kasih saya berapa, suruh ngomong, nggak bisa. Ya kan? Saya dulu di sini Mahkamah Agung
Ketika digini-gininya keluar, milih keluar saya. Kalau saya milih duit, bisa kaya dia Pak. Ya kan? Seperti itu. Jadi kalau mau independen, ya harus punya penghasilan sendiri. Seperti itu. Baik. Jadi harus kita didik anak kita itu agama yang cukup gitu. Agar kemudian dia tidak takut, tidak pesimis. Sekarang anak banyak nggak mau belajar Pak. Kenapa? Itu aja satu nggak ada kerjaan. Banyak nggak yang mau begini? Itu aja nganggur. Ya kan? Padahal kerjaan itu banyak. Sekarang bagaimana kita buka wawasan anak itu? Jangan berpikir dia kerja, tapi bagaimana dia bisa buka lapangan kerja. Anak saya nggak pernah saya minta dia untuk jadi ini, jadi nggak pernah. Ya kan? Saya suruh sekolah dia. Sekarang ada ya 2 di UI, 1 di mana dia? Alhamdulillah, yang di Alhamdulillah saya suruh. Karena yang 2 ini saya anggap produk yang kenapa di UI? Sebetulnya saya nggak suka di agama, di umum, tapi dia maksa mereka berdua. Kemudian yang ketiga saya paksa harus di agama. Suruh ngapalin Quran. Jadi setiap 1 juz saya kasih 10 juta, 30 juz 30 juta. Kalau mungkin saya janji sama dia, saya kasih rumah sama 2 hektar kebun sawit. Dia nggak perlu kerja. Ya kan? Tinggal dengan filsafat dan sekarang 90% bisa hamil dan selesai 30 juz yang dialami dan di markas. Adanya saya tahu di Madinah sekarang kelas 1 SMA di Madinah. Kemarin sudah bilang Pak, teman aku ya kerja sama bapaknya di broker hotel. Di sini nggak cari duit. Kalau kamu mau cari duit pulang, jangan di sana. Ya iya Pak ya. Jenuh katanya. Karena ngapalin Quran, ngapalin di mahkamah, ya kan, ngapalin mutun, ya kan, ngapalin mutatul ahkam. Saya bilang harus kamu sampai sekarang. Kalau kamu mau jadi ilmuwan, karena cita-cita dari dulu mau jadi ustaz. Ya, kan? Ya kita harus kawal anak itu. Yang kelima, ya pengennya ngapalin Quran, tapi nanti aku pengen dokteran, silakan. SMP-nya target 30 juz. Saya masukin ke Syadigi. Baru saya banyak nanti pindahin ke Nur Haida. Baru kedokteran kuliah mau gitu. Jadi tetap fondasi agama itu harus kuat. Ya kan, fondasi agama harus kuat. Ya dengan kontrol anak Pak, tidak mudah. Mata kita cuma 2, mata istri kita cuma 2. Sementara masalah sekarang itu medsos, saya sendiri dulu melarang anak pakai HP. Qadrallah, COVID itu merubah ba'dallah segalanya. Ya kan? Anak saya dari tabungannya beli HP Pak, punya handphone. Saya bilang pada suara HP malam saya naik ke lantai 2, ternyata mereka sedang nonton. Saya ambil, saya banting ke HP. Gak lama dari situ, apa yang terjadi? COVID, saya harus beli 4 langsung. Dan saya harus belikan laptop. Ya kan? Waktu itu ya keempat-empatnya di Al-Wildan. Ya kan? Kerja sekolah dari rumah, ya semua harus pakai laptop gimana? Dari situlah kemudian kenal. Saya bilang ke mereka, ketika ada perubahan dari kata-kata kalian, dari perilaku kalian, berarti ada masalah. Nanti ada jemaah saya yang bisa buka medsos kalian. Saya gitu kan. Nanti berhenti sekolahnya, papa nikahin. Nah, ancamannya begitu aja. Alhamdulillah sampai sekarang mereka nggak berani. Gitu kan. Dan betul saya ada jemaah yang bisa buka itu. Gitu kan. Ahli IT dia. Jadi memang harus banyak cara kita untuk kontrol anak itu.
biasa dengan hidup susah, ya, itu bahaya nanti ke depan. Saya dapatkan banyak, ya kan, bagaimana anak yang tadinya masya Allah serba berkecukupan, begitu ayahnya meninggal, seperti anak ayam kehilangan induknya, nggak tahu arah kemana. Ada yang lari ke narkoba dan seterusnya, rusak mereka. Makanya kita, kalau saya bisa didik anak itu, waktu mereka masih kecil-kecil, saya bawa naik motor ke kampung-kampung. Ya, kita setiap Ramadan bagi-bagi makanan, ya, sampai 15.000 porsi. Kita bagi, kita duduk saya ajak duduk mereka di perempatan jalan, tuh lihat orang minta-minta. Kalau kamu nggak sekolah begitu, apa kata anak saya? Ya kan aku mau jadi dokter. Kan aku sekolah, mana mungkin kayak gitu. Tapi coba bapak tanya, pasti gak sekolah. Ulang saya. Ada nomor 2 gitu. Anak-anak cerdas, saya 100, akhirnya juga 147. Hanya yang ketiga sampai yang kedua sampai nomor 4 yang ikutnya 129. Jadi begitu tanya, tapi paling tidak mereka tahu gitu. Yang nomor 1, pernah suatu hari ada orang kelaparan Pak di masjid, komplek bilang pingsan itu orang. Anak saya, Pak, ini ada orang pingsan kenapa? Katanya nggak makan udah 2 hari. Ayo saya beli makanan sama dia, kemudian kasih makan, kasih minum. Saya tanya, ternyata dia di keluarganya, kemudian udah nggak ada kalau di kontrakannya, kemudian nggak punya duit, kemudian saya kasih duit. Sampai sekarang itu anak saya ingat, padahal cerita ini juga waktu dia masih kecil umur sekitar 5 tahunan dulu. Ya. Jadi kita bawa mereka dan biasakan untuk berbagi dan seterusnya. Karena nggak selamanya kita hidup di atas. Coba bayangkan kalau misalkan kita tertimpa musibah sebagaimana di Sumatera sekarang, harta kita banyak nggak ada artinya, Pak. Nggak ada tempat beli dan segala macam, tetangga sekitar udah nggak ada, mau kemana gitu? Andai kata orang paling kaya di Bekasi tapi sendirian, ada artinya nggak hartanya? Nggak ada artinya. Kita ini makhluk yang paling lemah, Pak. Senyum saja kita butuh bantuan orang lain. Ada yang suka senyum sendirian? Itu artinya kita gila, Pak. Jangan karena harta kita, jabatan kita, kita merasa segalanya. Tanam kayak dia tanamkan pada anak kita itu rendah hati, gak sombong. Ya, ya. Kemudian tanamkan pada anak rasa diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting. Kalau anak sudah merasa diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah, ya kan, dia akan kontrol perilakunya itu. Kemudian yang ketiga, bangun kedekatan emosional. Anak yang dekat dengan orang tua lebih sulit dirusak fitrah dari luar. Sulit dirusak fitrah luar. Kenapa? Karena anak lebih percaya pada orang tuanya. Saya punya pengalaman ketika dulu di Cibinong itu sebelum ada sekolah surga. Saya masukkan anak di TK. Saya bilang ke gurunya, ajarin dia baca sampai dia ajar, biar dia bermain, urusan ibadahnya saya. Tiba-tiba pulang ke rumah itu sholatnya pakai usul liver. Kemudian nggak boleh pakai gini. Papa salah, guru yang betul. Kita biarin aja. Akhirnya saya buat koreksian terhadap intannya itu, saya kasih, Pak, ini udah 11 tahun TK ini berdiri, nggak pernah ada yang koreksi. Kan Anda di belakangnya minta koreksi, saya koreksi, kenapa Anda lain? Gila kan? Urusan ibadah anak saya ngajarnya. Bayangin coba ya, anak udah berani nyalain kita. Tapi alhamdulillah, cuma 2 anak, sebenarnya alhamdulillah begitu. Belakangan banyak sekolah sunat sekarang, ya kan?
Seperti ini penting bagi kita untuk membangun kedekatan emosional agar anak tidak gampang dirusak oleh pengaruh yang di luar. Begitu paham ataupun kemudian keburukan akhlak di sekitar, bisa kita bentengi anak kita. Contoh kecil misalkan, anak kami itu jarang bergaul dengan orang di sekitar. Ya begitu dia jajan kan harus lewat, kadang suka duduk bareng. Pulang-pulang tiba-tiba bilang anjay. Saya nggak tahu anjay itu apa tadinya. Apa aja? Oh, itu anjing gitu. Kamu dari mana ini? Itu mereka udah biasa. Akhirnya kemudian kita nggak bolehkan. Akhirnya kemudian saya paksakan, saya buat taman sendiri di rumah. Saya beli sedikit, alhamdulillah sekarang udah 2000 meter. Nah, gitu kan buat mainan anak. Ternyata anaknya udah gede-gede. Sekarang udah gede anak saya. Ya berusaha agar kemudian mereka ada tempat bermain, gitu kan. Alhamdulillah sekarang di sekitar saya banyak tempat punya pemerintah. Saya kena di Pemda saya, Tegal Beriman kan, 70 meter. Ya sampai kanan itu banyak tempat main. Saya alhamdulillah nggak perlu kita biaya mahal. Ya kan? Baik. Kemudian luangkan waktu untuk mendengar cerita anak. Ya kan? Saya sendiri terkadang merasa ada hal yang kurang ya. Maka sempatkan kapanpun, paling tidak ketika pagi saya harus ngantar anak itu di sekolah. Sebelum mereka berangkat dia, saya paksakan. Di situ saya ngobrol sama anak. Gitu kan? Atau pagi kayak tadi, anak yang paling kecil. Kadang saya ajak. Ya kalau ngajak biasanya jajan dia, masih jajan. Harus ada waktu. Walaupun omongan itu omong kosong, itu dengerin aja begitu. Atau kemudian kita belikan mainan, kita kerjain bareng. Gitu. Harus ada waktu-waktu yang bersama mereka, khususnya ketika kecil-kecil. Kalau sudah 12 tahun ke atas biasanya nggak mau kita. Karena anak saya mau dicium sekarang, perempuan udah nggak mau itu. Kalau yang laki-laki masih mau gitu. Ya kan, kecuali yang nomor 3 itu mau dari dulu deket banget sama saya. Ya kan, waktu sekarang nggak malu bang, masa cium aku udah gede gitu. Kita nggak bayangin masih dia kecil gitu. Ya jangan sampai kemudian mereka karena laki-laki di luar. Ya kan, kalau mereka kosong, tidak ada perhatian dari kita sebagai ayah gitu. Itu besar kemungkinan anak itu nanti gampang kemudian digoda laki-laki di luar. Apalagi ketika komunitas teman-temannya pacaran dan lain-lain. Ya kan? Jadi kalau saya sama anak saya ketahuan pacaran, berhenti kuliah, nikah. Ya sebetulnya proyeksi saya dulu itu tamat SMA nikah, habis itu kuliah. Tapi pada nggak mau. Ya kan? Kenapa? Kalau anak nikah, apa yang untung kita? Apa untungnya? Jaminan surga dari Rasulullah itu ada bagi orang tua yang menjaga anak sampai dia menikah. Kalau itu udah banyak masalah. Di antaranya sekarang ini hati-hati, jangan terlalu tinggi kita untuk menentukan kriteria calon mantu, Pak. Banyak ibu-ibu menangis ke saya. Di saya ini ada 795 akhwat minta carikan suami. Ya. Nanti yang disalahkan sama ibu siapa? Jin. Pak Ustaz, anak saya 32 tahun udah mau nikah, Pak Ustaz. Kayaknya di jin-jinnya bisa nggak diruqyah? Karena saya mesti di komplek dia, saya datang ke rumah, mampir sekalian. Saya lihat rumahnya besar, mobil mewah. Saya yakin ini bukan jin, saya bilang. Kemudian saya masuk, keluar bapak, ibu dan anaknya perempuan. Kemudian ibunya pergi ke belakang. Kemudian saya
spontanitas. Ada yang mau nggak? Ini ada ikhwan umur 30 tahun lebih muda dari kamu, tapi dia punya usaha. Mau Ustaz? Saya bilang ini gak ada jin dalam tubuhnya, jinnya barusan yang dapat dapat. Emaknya ada gadis Pak umur 17 tahun sampai umur 70 tahun meninggal, gak punya suami, kaya. Ada gadis masih hidup sekarang 68 tahun, banyak duit, gak punya suami. Ada gadis sekarang 400 juta umur 52 tahun. Kalau dokter banyak 42, 29, ada 46 tahun. Bapaknya masih bilang ke saya, Ustaz, anak saya lulusan sekolah terbaik di Jepang, S2, S1, S2 katanya. Minimal lepas, iya Pak, anak bapak usia berapa? Ada 46 tahun. Udah susah, sekarang di Indonesia 1:6 Pak, dunia 1:8. Menurut penelitian kota akhir, kromosom yang membentuk jenis kelamin laki-laki seluruh dunia sekarang menipis. Ini tahun-tahun terakhir ini ke belakang, itu akan lahir lebih banyak jumlah perempuan dibanding dengan laki-laki. Yang laki-laki udah 1:40, 50, yang udah pindah jenis kelamin, udah ada yang jadi daddy boy. Ya kan? Makanya saya sarankan antum ngaji kayak gini, udah jodohin aja anak sama anak temennya. Jauh lebih aman Pak, lebih bagus, gak usah gengsi daripada ketemu di angkot. Kan gak bagus itu. Jodohin. Saya ipar saya jodohin semua. Tinggal 2 ipar saya. Ya alhamdulillah dapat anak-anak Madinah itu. Kemudian hindari bandingkan anak dengan yang lain. Allah ciptakan anak itu dengan kelebihannya. Jangan dibanding-bandingin. Ya kan? Jangan dibanding-bandingin. Dan itu pengaruhnya besar sekali. Saya pernah ngecek bosan bandingin anak satu dan kedua. Anak yang pertama nangis. Karena yang kedua ini memang dari kecil dia udah diterusin. Sampai anak saya bilang ini enak sekali dan tadi dia bilang pulang. Ya kalau nggak pernah belajar kalau dia pintar. Ya saya bilang makanya kamu harus belajar lebih rajin dari dia. Papa mau bedain dia tentang dia pintar. Padahal saya nggak, subhanallah. Ya akhirnya ya sudah. Saya nggak pernah nanyain IPK-nya dan segala macam, saya nggak pernah nanyain. Ya kan, kecuali ketika motivasi, siapa yang bisa ngalahin, baru ketahuan. Jadi nggak, kamu IPK kamu berapa? Kamu berapa? Ya, gitu. Siapa yang bisa ngalahin kamu sekarang? Saya kasih dia Pak. Kalau nilai mereka 100 dari SD, ya kan? Kalau nilai 100, saya kasih 100.000. Dari dulu sampai sekarang. Sumpah saya. Gitu kan? Jadi kalau dapat 90 nggak dapat, paling dapat makan bareng aja. Oh, iya. Kalau bohong nggak apa-apa, ada hair dan selesai. Tapi jarang saya alhamdulillah. Karena dibanding-bandingin nanti akan dikira pilih kasih kita, sehingga dibanding komunikasi kita dengan dia bermasalah. Ya kan? Juga bermasalah antara anak yang dibandingkan itu tidak baik. Kemudian yang keempat, kontrol media lingkungan. Kontrol media dan lingkungan. Bid'ah terbesar, ya kan, hari ini banyak lewat apa? HP dan pergaulan. Kita harus kontrol. Kita mau tidak mau anak itu pasti berdekatan dengan HP. Kalau saya pribadi saya lakukan, saya beli TV gede. Jadi kalau mau nonton harus pakai WiFi. Ya kan? Pakai hotspot, kita kontrol dan kita kasih waktu. Yang melanggar nggak boleh nonton. Nanti seminggu nggak boleh. Tontonan pun kita atur. Jangan dibiarkan mereka ketergantungan dengan HP. Dan
diambil, anak gak pernah nangis kan tadi. HP diambil, udah lewat jam dia kasih. Karena dibiasakan. Tapi sehingga tetangga pas sampai, ya kan? HP-nya dipakai, bola-bola parah, semua dilemparin gitu. Ada seperti itu anaknya, sampai matanya merah. Kenapa? Karena begitu ibunya kerja supaya anak tidak nangis, kasih HP. Apapun yang ditonton, ini bahaya. Sayang yang tidak, ya kan, tepat. Ya. Kemudian pilih sekolah dan temannya. Kita juga harus tahu circle anak kita itu siapa aja. Ya kan? Kalau ada perubahan dari perilaku anak, dari cara bicaranya, berarti ada masalah nih dengan lingkungan dia. Kalau sekolahnya aman, berarti lingkungan di mana dia berteman. Mungkin ketika dia kursus dan segala macam itu. Kalau misalnya lingkungan kursus dia tidak mendukung, kalau di kursus gitu ya, kita tarik kan, kita keluarkan. Jangan dipaksa, kita aku udah bayar. Ya kan gitu ya. Kan banyak kita lebih sayang pada uang yang sudah dikeluarkan dibanding anak itu rusak. Nah, kita kalau ingin menjaga anak itu menjadi soleh, tetap terjaga dari pergaulan yang rusak, udah ambil aja anak itu. Insya Allah kalau kita bertakwa kepada Allah dengan menarik anak itu, insya Allah akan ganti lebih baik. Kalau bukan uangnya tidak diganti, insya Allah anak ini kelak akan tumbuh menjadi anak yang soleh dan soleh. Insya Allah. Kemudian ciptakan rumah sebagai tempat yang nyaman bagi anak itu. Ya kan? Ya kalau bisa luas, kalau nggak bisa, paling tidak suasananya dibuat nyaman. Komunikasi kita harus harmonis dengan anak itu. Jangan kemudian gampang kita menyalahkan anak tanpa mencari tahu terlebih dahulu. Ketika anak mengatakan, "Terus aku tidak salah, dia kok yang salah?" Karena kita tetap merasa menurut kita dia salah. Nanti pada momen yang pas, mungkin ketika makan bareng tanya, "Tadi siapa yang melakukan kesalahan ini?" Kita suruh jujur gitu kan. Ya bukan salah. Nah, kalau kita misalkan udah kado menyalahi dia tadi, kita minta maaf sama dia. Ya kan? Kita kata mohon maaf karena saya pikir tadi kamu yang melakukan itu. Tidak. Dia nangis cuma ini. Betul gak iya Pak? Ya kan? Insya Allah anak itu akan menjadi percaya sama kita. Tapi kalau kita selalu menyalahkan dia, padahal dia gak salah, mungkin anak itu gak bisa bicara Pak, kita takut. Bukan karena segan, bukan karena aku enggak. Tapi kenapa? Takut. Itu berbahaya. Ya kan? Di belakang kita dia nurut, di belakang kita, depan kita dia nurut, di belakang kita mungkin dia nakal. Ini hati-hati. Kemudian yang selanjutnya, semua tadi adalah bagian dari ikhtiarnya. Ada 2 poin tadi, yaitu biasakan ibadah, ya kan, sunnah. Jadi tingkatkan kuantitasnya. Tadi kan sholat, akidah dan sholat itu penting, perkara yang wajib. Kita biasakan juga ibadah-ibadah sunnah seperti puasa sunnah, sholat sunnah, ya kan? Karena itu bagian dari sebab seorang mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa berada dalam ketaatan. Saya ambil ini dari hadis qudsi riwayat Imam Bukhari. Rasulullah pernah bersabda, Allah berfirman, "Wa la yazadu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yabsiru bihi wa yaduhu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi bihima fa idza sa'alani la'utiyanna wa idza ista'adani la'udanna." Sebab siapa aku mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah sunnah setiap wajib, artinya meningkatkan kuantitas di samping kualitas. Kualitas itu
kita tidak beribadah kecuali yang disyariatkan dan dilakukan dengan cara yang disyariatkan. Itu kualitas, meningkatkan kualitas ibadah kita. Meningkatkan kuantitasnya, kita melakukan ibadah sunnah. Ada yang memvariasikan ibadah itu, meningkatkan ibadah sunnah di samping yang wajib. Kalau kita dawamkan satu aja dari ibadah sunnah itu, ya kan, Allah akan mencintai kita. Apa bukti Allah mencintai kita? Kata Allah, kalau aku telah mencintainya, maka pendengaran yang dengannya mendengar adalah aku, penglihatan yang dengannya melihat adalah aku, tangan yang dengannya memukul adalah aku, kaki yang dengannya berjalan aku. Artinya orang ini akan senantiasa berada dalam taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pendengaran, pandangan mata, tangan dan telinganya tidak akan digunakan kecuali dalam ketaatan. Walau kita tidak ada, Allah akan giring dia untuk senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah. Ya. Walau kita nggak mengontrolnya. Kenapa? Karena terbiasa menghidupkan ibadah sunnah sampai yang banyak. Allah janji itu. Dan apabila dia berdoa, Allah kabulkan. Sedang kita perlu Allah berikan, ya kan? Ini pentingnya salah satu keistimewaan mendawamkan ibadah apa? Sunnah. Kemudian yang terakhir, jangan lupa doa. Semua yang kita sebutkan tadi di awal itu adalah bagian dari ikhtiar dalam rangka merubah takdir dari buruk kebaikan. Takdir itu, semua kita ini, anak-anak kita itu berjalan dengan takdirnya, Pak. Ya, baik buruk itu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita ingin anak itu termasuk kita dalam kebaikan, kita berikhtiar sebagaimana tahapan-tahapan tadi. Dan yang terakhir, kita harus berdoa kepada Allah. Ya, sebab takdir itu hanya bisa dirubah dengan doa. Satu ikhtiar maksimal. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ra'd, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka sendiri berubah, ya, nasibnya. Yang kedua, dengan doa. Rasul mengatakan, "La yudal qadaru illa doa." Tidak ada yang bisa merubah atau menolak takdir itu kecuali doa. Maka kedua hal ini, ya kan, jangan dilupakan. Apalagi doa orang tua pada anak itu termasuk doa mustajab. Maka sebenci separah apapun kita sebagai orang tua pada anak, ya kan, jangan sampai kita doakan keburukan. Kita tahu cerita Syekh siapa namanya, Syekh Sudais. Dulu kan sama pada seperti anak kita gitu. Doa ibunya, mudah-mudahan kamu jadi imam Masjidil Haram. Ketika dia marah kepada beliau, qadarullah jadi. Subhanallah. Tapi apakah setiap doa ibu seperti itu jadi imam Masjidil Haram? Ya, nanti gak ada yang jadi paham kalau gitu ya. Itu Masya Allah. Ini betapa, jangan, luar biasanya kekuatan doa. Ya, dia mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan, melindungi anak-anak kita dari fitnah zaman ini, dan mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa mendidiknya sampai dia dewasa insyaallah ta'ala, dan bisa kita harapkan pasca wafat kita menjadi apa? Penerus amal soleh kita, sehingga kita wafat pun terus yang mengalir kepada kita itu amal pahala amal soleh yang mereka lakukan insyaallah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala. Kalau ada pertanyaan silakan, ya, satu dari cewek, satu dari cowok, karena saya akan ke cek tower nih. Tapi saya lihat cuma 42 menit dari sini. Betul, kalau ada pertanyaan silakan. Betul, Pak. Izin bertanya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa kewajiban orang tua kepada
kepada anaknya adalah membekali, Ya. termasuk mendidik, Ya. agar anak menjadi anak soleh soleha dan menjadi penerus generasi serta membawa kebanggaan keluarga. Ya. Lalu anak berkewajiban berbakti kepada orang tua. Pertanyaannya adalah, apakah ada hukum yang mewajibkan anak harus menjadi penerus orang tua? Itu aja. Apakah ada? Ada hukum yang mewajibkan anak harus menjadi penerus orang tua? Baik. Makanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerus dalam arti apa? Apa yang dikerjakan orang tuanya, profesi maupun ibadah. Oh tidak, kalau yang wajib itu hanya kesamaan iman, kesamaan paham di atas Al-Quran itu wajib. Ya kan? Walau secara spesifik tidak ada dari Quran dan hadis, misalkan Allah perintahkan kamu harus seperti orang tua kamu, nggak ada. Tetapi dari umum yang bisa kita ambil, ya kan, man sanna bil islami sunnatan hasanah. Barang siapa yang mempelopori perbuatan baik dalam Islam ini, orang tua mendidiknya salat, kenal Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya gitu kan. Lalu kemudian dia sampai tutup usia kita meninggal, anak ini terus konsisten dan istiqomah, ya kan, terhadap ajaran orang tua, maka orang tua mendapatkan, anak ini mendapatkan pahala, orang tua dapat pahala sudah, ya kan, dan akan mendapatkan pahala dari apa yang dilakukan anaknya kemudian, tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari anak tersebut. Atau hadis sebut riwayat Muslim, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'il. Barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pelaku kebaikan tersebut. Ini umum sekali. Bisa ketika saya ngajarin bapak sholat, misalkan ngajarin bapak akidah yang benar, walaupun kita nggak ada hubungan darah, saya akan dapat pahala kalau bapak ya kan mengamalkan apa yang saya ajarkan. Apalagi ini anak seperti itu. Wallahu a'lam. Tapi ada kata anak misalkan sebagaimana anak Nabi Nuh alaihissalam, Allah takdirkan mati kafir, Nabi Nuh ya kan sudah bebas dari tanggung jawabnya sebagai orang tua. Nggak akan disiksa karena anaknya, nggak akan disiksa karena istrinya, karena sama-sama sudah diajak untuk beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang dibawanya, tapi tidak beriman ya sudah. Aslinya mereka wajib mengikuti kita, tapi kalau mereka membangkang ada konsekuensi. Wallahu a'lam. Nah, ini saya tak jawabin dulu. Baik, anak saat ini sekolah di Pondok Sunnah, tetapi saat dilulus anak-anak ingin lanjutkan ke fakultas psikologi karena merasa di bidang agama kurang, sementara kampus umum ya sepertinya mahasiswa masih berikhtilaf. Bagaimana sikap anak terhadap pilihan anak-anak ini? Pilihan berat memang. Saya mengalami hal ini 2 kali, Pak. Anak saya ya kan, tadinya saya masukin ke sekolah internasional yang sunnah tentunya, tujuan ya bisa mendapatkan pendidikan agama yang baik dan guru-guru yang bagus, relasinya luas, karena saya punya yayasan ya kan, harapannya ke depannya itu dia bisa menggantikan kita kan gitu. Begitu kemudian kelas 2 itu berubah ya kan, tapi nggak kasih tahu kita sebagai orang tua, diam aja ya, sama-sama teman ya, karena teman-teman itu rata-rata anak pengusaha, semua hampir ngambil ekonomi, ada juga yang psikologi di UI. Di awal dia maksa, dia keterima, nggak kasih tahu daftar itu. Tadinya saya mau masukin dia di pihak ya kan, dia tidak bilang iya, nggak bilang juga enggak. Pada akhirnya keterima di UI yang pertama itu. Akhirnya saya bilang boleh,
nikah. Aku masih kecil, ya sudah, pilih nikah, kuliah, atau gak nikah, kamu gak kuliah. Akhirnya nikah kuliah, hampir stres. Terus supirnya bilang, ini gimana kalau anak stres ulang lagi? Saya takut juga akhirnya. Sementara tetap ada kejadian, karena teman-temannya di situ banyak. Akhirnya kemudian sudah tahun berikutnya saya izinin, adiknya lulus, karena kakaknya diizinin. Akhirnya adiknya juga masuk juga, ya kan? Sama-sama di kelas internasional. Ya, kemudian apa yang kita lakukan? Ya kan? Banyak cara. Ya kan? Banyak cara. Satu diantaranya nih, janji, ada perjanjian dengan kita, pakaian, usari dan segala macam. Ya kan? Alhamdulillah juga ada anak saya. Nanti kalau ada informasi sampai ke saya, ada perubahan diri, saya akan tanya, konfirmasi kalau benar, berhenti nikah. Gitu kan? Ada di mana kita bukannya lah sebetulnya, tapi ambil masalah mana yang lebih masalah. Dipaksakan ke agama, dia tidak mau. Akhirnya saya kadang suruh ngambil pendidikan sama kedokteran, nggak mau juga. Gitu, maunya di ekonomi. Ya kan? Ya sekarang teman-temannya ya ada menteri, ada ini katanya. Nah, ini yang terjadi dengan anak saya. Saya bilang dulunya ini produk gagal di agama. Ya kan? Dan saya, kita kontrol tempatnya, ya kita sewa apartemen di dekat UI, ya nggak jauh dari kampus. Ya kan? Ya kita sama-sama pandaskan ya, sebisa mungkin anak itu terjaga nih. Seperti sampai sekarang, alhamdulillah, udah sebisa kami nggak ada terdengar pacaran apa dan segala macam, alhamdulillah. Seperti itu. Ya kan? Tapi kalau anaknya masih bisa diarahkan, kan ada anak sekarang nggak kayak kita dulu. Kalau saya Pak, gimana Bapak? Kalau zaman dulu kan kata Bapak ayah, kalau kata Bapak langit itu hitam, walaupun kata tahu biru, pokoknya itu hitam kan gitu. Sampai lewat anak sekarang nggak bisa gitu. Ya kan? Apalagi mereka tahu undang-undang tentang perlindungan anak. Ya kan? HAM dan seterusnya. Orang tua nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, akhirnya kemudian pelajaran dari dua anak ini. Yang ketiga, saya tidak mau. Gitu kan? Yang ketiga, walaupun kemarin gue, aku pengen ngambil hari, nggak ada hari-harian, nggak ada cerita. Berubah lagi, aku ngambil sejarah, tidak ada. Ambil agama, titik. Gitu kan? Karena aku udah ngikutin bapakku, udah hafal Quran. Alhamdulillah, tapi nggak berubah. Jadi ini lebih, karena dia udah hafal Quran. Kakaknya kan gagal, kamu cuma 10 sampai 11, 9, 11 terus anak saya. Itu SD itu hafalnya kelas 6. Ya kan kata-katanya berat pelajarannya. Kata anak saya, nanti aja tamat SMA, begitu tamat SMA. Tapi masih alhamdulillah hafalannya masih ada. Gitu kan. Dan sumber kajian harus. Jadi banyak cara kita kontrol itu, alhamdulillah. Ya kan? Bahkan dosen-dosen itu banyak juga yang ngaji kan. Ada yang profesor, lagi di kedokteran banyak saya. Ekonomi ada juga jemaah tetangga. Jadi ada yang kontrol gitu. Seperti itu. Ya kelihatan bedanya, bahayanya udah berhenti. Udah emoyu kan. Jadi banyak cara sebetulnya. Bukan tidak boleh, ya kan, bukan tidak boleh. Seperti itu. Jadi usahakan
kalau bisa ya kan nikah, ya kan kalau anaknya mau, ya kan. Tapi kalau tidak mau ya dipaksakan juga. Kita orang tua hanya kasih dikondisikan. Ya kan? Saya dari dulu kondisikan anak itu. Tapi yang umur 3 janji umur 20 katanya. Jangan tambah SMA terimbang katanya. Udah tambah umur 20 aja kan. Siap. Ya kalau udah nikah kan ya, tinggal kita kuliahkan aja sama, ya kan, sama dia. Yang pertama juga udah dulu ada itu, agak ITB, elektro S2, yang calonnya itu, anaknya di masa udah nikah itu. Nanti kita biayain bareng-bareng saya bilang, anak saya nggak mau, kalau mau sakit. Tapi saya kira cukup, ini saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allah Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.